Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi ya sama Bu Desi. Sekarang pelajaran bahasa Indonesia. Baik, kemarin kan sudah ini ya dijelaskan tentang teks cara penggunaan huruf kapital. Jadi seperti biasa kalian kan banyak yang masih belum aware sama yang namanya huruf kapital, padahal di huruf kapital itu juga penting sekali untuk kehidupan sehari-hari. Misal mengirim pesan ke guru, mengirim pesan ke siapapun yang penting misal. Terus cara pembuatan surat, bahkan kemarin saja ada yang tidak ada yang masih miss huruf kapitalnya. Jadi sepertinya kalian harus lebih banyak mengasah huruf kapital. Nggak apa-apa kalau misal chat personal sama Bu Desi, Bu permisi ya, aku mau ini misal saya mau mengasah huruf kapital saya misal, boleh banget, boleh ya. Ya saya biarkan saja. Seperti itu. Baik, kita menuju ke bab 1 ya, yaitu teks deskripsi. Nanti Bu Desi jelaskan apa sih teks deskripsi itu, tujuannya apa, bla 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 dan lain-lain. Jadi seperti itu. Baik, sebelum kita ke pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pelajaran bahasa Indonesia ini berjalan dengan baik. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, kita ke teks deskripsi ya nak. Nah nih, teks deskripsi Semida Pina 1 kelas 7. Kita mulai ya. Biasanya teks deskripsi ini itu juga ini ya, dalam kehidupan sehari-hari itu misal kalau kalian ada habis beli sesuatu pasti kalian menceritakan kan. Gak mungkin kalian gak cerita. Seperti misal nih, kemarin kalian habis beli masker. Nah seperti contohnya Bu Desi nih, habis beli masker. Dulu awal-awal sebelum pandemi ya, tahu sendiri kan harga masker itu melejit. Nah terus biasanya kalau di Indomaret, nggak apa-apa ya sebut mereknya. Biasanya kalau di Indomaret atau di Alfamart itu dulu sebelum pandemi itu satu kan isi 5 ya, harganya pasti cuma 7.000 atau enggak 5.000 itu lupa. Nah setelah ada pandemi ini itu mahal banget ya kan, bener apa benar? Nah harga masker bisa sampai satu box aja bisa kemarin kalau Bu Desi lihat di marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain-lain itu bisa sampai ada yang jual itu seharga 14 juta kan, kayak seperti nggak masuk akal gitu kan, satu box. Bahkan itu mereknya apa itu Sensi kalau nggak salah ya. Padahal sebelum pandemi itu cuma 25.000 aja, bayangin 25 ke 14 juta ya, kayak wah gila orang-orang ini gitu kan. Nah begitu juga dengan masker yang ini apa tuh yang nggak masuk akal, yang eceran satu isi 5 gitu loh. Nah itu kan harganya tuh cuma 7.000 5.000. Nah selama pandemi itu Bu Desi pernah beli itu seharga 25.000 dan itu cuma isi 5. Bu Desi kayak yang hah, serius harganya segini? Coba seiring berjalan waktu, oh ya udah mungkin susah. Nah minggu kemarin Bu Desi ini beli isinya 5 dan ini cuma 10.000. Bu Desi kayak menemukan sesuatu yang wah gila, isi 5 10.000. Bu Desi seperti menemukan
harta karun. Dan selama itu Bu Desi gak di rumah, ketemu temen di sekolah, ketemu siapapun, Bu Desi bilang, wah aku kemarin ketemu beli beli ini masker yang aku pakai ini harganya cuma 10.000 loh, wah gila gak sih kayak gitu. Dan excited banget gitu kan. Dan cerita Bu Desi juga sempat tanya ke kasir, Mbak ini beneran Mbak 10.000? Terus Mbaknya bilang iya Mbak. 10.000 for real? Wah cinca dewe Pak gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu yang namanya tes deskripsi. Terus sama halnya kalian sudah mendeskripsikan, Bu Desi sudah melakukan deskripsi. Jadi orang kan tanya beli di Indomaret mana, di situ di Kampung Malang seperti itu. Ada harganya 10.000 dan ini tuh. Terus Bu Desi juga cerita toh ke Bu Dita, wah Bu Dita aku kemarin habis beli ini mereknya Softy dan ini 10.000. Bu Dita tuh ya seperti kaget, serius biasa Softy ini yang mahal, serius ini 10.000 dan tebel banget seperti itu. Dan begitulah. Dan seperti Bu Desi sudah secara tidak langsung Bu Desi itu sudah melakukan yang namanya deskripsi. Jadi secara excited banget kan menemukan masker yang seharga 10.000 seperti itu. Jadi itu juga bisa secara nggak langsung juga kalian tuh juga ini sudah melakukan di kehidupan sehari-hari. Misal nih kamu ditinggal ditinggal sama mama papa kamu di rumah. Nah pasti beliau bilang ke kamu abis misal ini ya, misal kalian tinggal di rumah sendirian, terus ada kayak kedebuk gitu sih. Terus kamu kaget, apa tuh? Kamu lihat, kamu amati, tidak ada apa-apa. Ini tidak ada apa-apa. Siapa dong? Nah seperti itu. Terus ketika orang tua kalian sudah sampai di rumah, kalian bilang, mama apa tadi itu misal ya Sabita abis ini loh, abis waktu mama papa nggak ada pergi, Sabita ini diiniin ada suara gedebuk-gedebuk misal. Terus Kezia juga, Kezia abis ini loh tiba-tiba air kerannya hidup sendiri misalnya seperti itu. Terus mama papa kamu kapan, di mana, siapa, dan lain-lain seperti itu. Dan secara tidak langsung kalian melakukan yang namanya deskripsi, menceritakan dengan ekspresi kalian, dengan hal yang excited banget, yang kalau kalian serem ya pasti wajah kalian serem ya. Terus kalau biasanya kalau berdesa kalau cerita serem itu hampir nangis sih, nggak tahu kenapa saking merindingnya. Terus kalau kalian senang pasti kalian menggebu-gebu, wah gila aku kemarin abis nonton yang namanya film di Netflix, gila keren banget kayak gitu mesti. Dan lain-lain seperti itu. Baik ya, itu tadi sedikit contoh ya tentang teks deskripsi yang bisa kalian lakukan sehari-hari. Oke, kita ke materi. Pengertian teks deskripsi, bentar ya. Pengertian teks deskripsi. Kok tidak bisa? Ini. Sebentar ya. Baik, maaf ya tadi ada sedikit problem. Teks deskripsi. Teks deskripsi adalah salah satu teks yang gagasan utamanya dikembangkan dengan dilukiskan atau dikembangkan dengan sejelas-jelasnya. Dalam pengertian lain, teks deskripsi dapat diartikan sebagai sebuah paragraf yang menjabarkan secara jelas peristiwa, objek, atau tempat yang dalam bacaan tersebut dapat menjadi topik pembaca. Nah, seperti yang tadi Bu Desi bilang, kalau kalian mengalami hal-hal yang seru, pasti sepanjang hari itu kalian menjabarkan atau menceritakan kembali apa yang kalian beli, apa yang kalian telah kunjungi, dan lain-lain seperti itu. Lalu
teks deskripsi dilukiskan dengan cara yang sejelas-jelasnya dengan tujuan agar pembaca bisa merasakan langsung atau seolah-olah ada dalam teks cerita tersebut, sehingga apa yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca bisa dipahami dengan mudah. Nah, kalau kalian bilang senang ya senang dengan ekspresi kalian ya. Kalau kalian sedih ya bagaimana kalian cara mengekspresikan kesedihan itu. Lalu, pada umumnya penulis menjelaskan teks menggunakan suatu ilustrasi seperti rasa, warna, keadaan, sebenarnya budaya ini ya, atau kesan yang ada sesuai dengan topik yang ingin disampaikan. Keberhasilan dari teks deskripsi ini bisa diukur ketika si pembaca bisa merasakan, melihat, atau mendengar objek dan peristiwa yang sedang dideskripsikan. Seperti itu. Jadi kalau kalian sudah berhasil melakukan teks membuat teks deskripsi itu, kalau kalian seperti kalian mendengar ucapan seseorang atau membaca pesan seseorang cerita, kalian nanti membayangkan, wah gila, iya bener ya, bener, kalian ikut senyum-senyum sendiri, kalian kalau lagi dicurhatin terus kalian ikut kesel-kesel. Nah, berarti teman kalian tuh sudah berhasil membawa kalian untuk merasakan atmosfer tersebut. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kalau ada bisa kasih komen ya di Google Classroom. Boleh. Budesi lanjut ya. Oke. Tujuan teks deskripsi. Nggak mungkin dong kalau kalian itu sesuatu hal di dunia ini tidak ada tujuannya, ya kan? Pasti ada yang namanya sebab dan akibat. Tujuannya, kenapa sih Bu Desi kok membeli masker? Ya tujuannya karena maskernya Bu Desi persediaannya habis, bisa seperti itu. Kenapa kok belinya di situ? Karena Bu Desi kenapa Bu Desi beli? Karena kebetulan aja waktu Bu Desi di Indomaret terus lihat masker kok murah banget, jadi Bu Desi beli. Dan kebetulan ada uang, jadi Bu Desi beli. Kalau seandainya itu murah terus Bu Desi nggak ada uang, ya Bu Desi nggak akan beli. Seperti itu. Tujuannya adalah deskripsi ini berbeda ya dari teks-teks yang lain, dimana tujuan teks deskripsi sangat jelas, yaitu agar orang yang membaca teks ini seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Nah, jadi ini sama halnya seperti yang slide sebelumnya ya. Baik. Selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi ini ada banyak sih ciri-cirinya. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Kalau kalian sebagai penulis, kalian menuliskan. Ya kalau misal Bu Desi sendiri, kalian tulis, atau sebagai kalian ya, kalian tulis apa yang hari ini yang aku alami. Buku diary. Siapa di sini yang masih menggunakan atau menuliskan buku diary? Angkat tangan. Nanti ya kita nanti bilang aja di grup, aku suka baca buku diary, aku suka nulis buku diary, maaf masih menulis buku diary gitu. Jadi nanti bilang aja sama Desi, oke? Selanjutnya, topik yang berupa objek atau benda digambarkan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain-lain. Jadi kalau kalian melihat sesuatu yang menurut kalian hebat, wah gila gitu, selalu seperti itu. Tapi ya nggak bilang gila gitu, nggak usah. Wah hebat banget ya, wah keren sekali, biasanya seperti itu. Terus pendengaran, aku tadi dengar dia itu ya seperti itulah ya. Terus penciuman, kalian abis main dari mana nih? Abis misal buang sampah, nggak mungkin dong baunya harum. Jadi kan seperti itu, nggak mungkin kalau baunya harum. Sampah itu kan identik dengan bau yang tidak sedap. Tapi bagaimana cara warga sekitar mengelola tempat sampah itu jadi baunya biasa aja, seperti itu. Jadi wah aku mau di rumahku itu, apalagi di kampung aku atau di komplek aku itu sampahnya itu nggak ada bau sama sekali. Gila sih Bu, emang nggak mungkin seperti itu ya. Udah keren sekali Bu itu Bu, seperti itu.
Tidak boleh meniru kayak kalau nulis nggak boleh wah gila, tidak boleh ya. Itu antara kamu dan teman sesama kalian aja. Jadi kalau Bu Desi misal keceplosan tolong dimaafkan. Oke, selanjutnya membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri dengan seolah-olah mereka terbawa dalam suasana saat membacanya. Nah, seperti yang Bu Desi tadi bilang, kalau teman kalian yang kalian ceritakan itu mereka kalau ikut senang mereka senang, kalau mereka sedih sedih, kecewa kecewa, terus marah marah, berarti kalian sebagai pencerita itu sendiri itu sudah berhasil. Oke. Selanjutnya, banyak ditemukan kata-kata sifat di dalamnya serta kata-kata yang digunakan merupakan kata-kata yang lumrah atau menggunakan bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau bedanya untuk pembelajaran ini, bahasa kalian yang formal ya. Kalau kalian cerita ke Keisha, cerita ke Mario, terus Keisha cerita ke Julian atau James, gitu baru boleh menggunakan bahasa yang ini, yang sebagaimana mestinya kalian sesama temen ya, seperti itu. Jadi terus selanjutnya menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya seperti beliau adalah seorang kepala negara yang rendah hati. Nah, kata bendanya kalau kalian kepala negara ini termasuk kata benda ya. Mengandung kata keterangan yang bertujuan untuk memberikan informasi tambahan mengenai suatu objek, contohnya seperti di pasar, di kantin, di rumah, dan dengan lambat dan lain-lain. Nah, tadi Bu Desi kan udah mencontohkan juga, menceritakan dari awal. Bu Desi habis beli masker di mana? Di Indomaret. Kapan? Minggu lalu, seperti itu. Jadi kalau kalian cerita juga yang jelas ya, di mana kalian berada, kalian habis lihat sesuatu yang heboh itu di mana, tepatnya kapan, seperti itu. Lalu menggunakan beberapa bahasa kiasan seperti perumpamaan atau metafor. Kamu tahu nggak? Contohnya seperti ini. Kamu tahu nggak? Ini aku menemukan masker itu kayak nemuin ini loh, harta karun gitu, atau itu ya perumpamaan harta karun dah. Terus aku seperti menemukan masker ini kayak nemu ini loh, kayak nemu air di padang pasir, seperti itu. Oke, selanjutnya dalam bentuk penjelasannya memaparkan sifat objek atau ciri-ciri fisik tertentu seperti bentuk, ukuran, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Nah, pasti kalian tahu lah ya, kan harus seperti apa menceritakan. Ini maskernya ini warnanya biru, terus ini tuh teksturnya agak apa ya, tebel, nggak kayak biasanya, dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya, kalau kalian ada pertanyaan bisa kalian komen di bawah ini, oke? Nah, selanjutnya ada jenis teks deskripsi. Jenisnya ada 3. Yang pertama, teks paragraf deskripsi subjektif. Ada suatu paragraf deskripsi yang menggambarkan objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Nah, ini kalau ini kalian boleh menceritakan dengan pendapat kalian sendiri, dengan bahasa kalian sendiri, dengan emosi kalian sendiri, seperti itu. Itu yang namanya teks deskripsi subjektif. Lalu selanjutnya ada teks deskripsi spatial. Dalam teks ini objek yang digambarkan hanya berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Nah, kalian tidak boleh menjudge di sini. Kalian tidak boleh bilang kalau tempat ini angker, tempat ini atau apa. Kalian cukup mendeskripsikan bagaimana keadaan di sini. Keadaan ini seperti yang kalian lihat aja. Kalau kalian bilang tempatnya lusuh, ya bilang aja lusuh. Kalau ini ya udah, jangan bilang tempat ini lusuh, tidak pernah di ini. Kalian tidak boleh memberikan statement seperti itu. Jadi tempatnya di mana, lokasinya di mana, dan seperti itu ya. Selanjutnya, teks paragraf objektif. Nah, objektif ini adalah teks yang digambarkan apa adanya menurut keadaan objek yang sebenarnya dapat tanpa penambahan opini dari penulis itu sendiri. Nah, objektif dan spatial ini sama, berkesinambungan ya, hampir sama. Tapi bedanya di sini objektif ini kalian kalau melihat dengan apa yang kalian lihat, jadi seperti itu. Jadi kalian tidak perlu menambahkan pendapat pribadi kalian, tidak perlu. Oke, selanjutnya yang terakhir ada contoh teks deskripsi. Ini ada Gunung Merbabu.
Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak gunung. Ada beberapa gunung berapi yang masih aktif seperti Gunung Merapi dan Gunung Semeru. Ada juga gunung-gunung yang sudah tidak aktif, salah satunya ada Gunung Merbabu. Gunung Merbabu adalah gunung yang terletak di Jawa Tengah. Gunung ini cukup populer di kalangan pendaki. Untuk mendaki gunung berketinggian 3.142 mdpl ini, pendaki dapat melewati jalur Solo, Wekas, dan beberapa jalur lain. Pada hari libur, gunung ini biasanya akan ramai dikunjungi oleh para pendaki. Jalurnya yang tidak terlalu curam serta pemandangannya yang indah menjadi alasan bagi para pendaki untuk menjadikannya sebagai destinasi pendakian. Baik, itu tadi contoh teks deskripsi. Nah, sudah tahu ya. Nah, kalian setelah melihat materi ini, kalian coba ke Google Form yang seperti biasa ada di Google Classroom. Kalian isi nama, kelas, dan nomor absen. Terus kalian ada pertanyaan di situ, ada 3 pertanyaan. Nah, yang pertama adalah kalian sebutkan, kalian jelaskan apa sih teks deskripsi menurut bahasa kalian sendiri yang kalian pahami. Baik, tidak perlu ditulis, kalian cukup menjawab lewat Google Form tersebut. Kalian ketik di situ. Yang kedua soalnya adalah apa sih tujuan dari teks deskripsi ini untuk kehidupan kalian sehari-hari, itu ya menurut kalian ya. Terus yang ketiga, saat ini kalian ceritakan keadaan sekitar kalian itu seperti apa dan itu deskripsikan ya. Baik, itu tadi yang bisa Bu Desi sampaikan. Kurang lebihnya Bu Desi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau tadi ada kesalahan atau tadi ada salah ucap dan lain-lain juga. Terus tadi ada juga sedikit problem baik dari internal maupun eksternal ya. Itu saja, sampai di sini pertemuan kita, sampai ketemu di minggu depan. Dan kalau ada pertanyaan kalian bisa komen di Google Classroom atau kalian chat di WhatsApp group atau chat by personal. Oke, chat saya by personal. Itu saja yang bisa Bu Desi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Maaf lagi tadi. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Bu Desi mau sampaikan tetap sehat, tetap semangat meskipun kita lagi daring seperti ini. Usahakan kalian mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Kalian perhatikan materinya, kalau kurang berkenan atau kurang dimengerti bisa tanya ya. Oke. Ini tadi sebelum mengakhiri jangan lupa pakai masker juga, cuci tangan, terus jaga jarak, pakai hand sanitizer dan lain-lain. Baik, kita berdoa ya. Berdoa penutup. Baik, sebelum mengakhiri kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang Bu Desi sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.